Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan di Aceh oleh Newurasiru, yaitu yang kemudian menjadi Sultan Malik Al-Saleh pada abad ke-13. Latar belakang berdirinya adalah perpaduan antara kerajaan Pase dan Peurlak di pesisir utara Sumatera, yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan maritim dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai di bidang ekonomi mengalami kemunduran signifikan, yang dimana kehilangan posisi sebagai pusat perdagangan internasional, serta serangan dari kerajaan lain dan Portugis, yang menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan perekonomian yang stagnan. Kerajaan Samudra Pasai juga diruntuhkan karena berbagai faktor politik, termasuk perebutan kekuasaan, serangan dari kerajaan lain, dan pengaruh kekuatan asing seperti Portugis, perang saudara, perebutan kekuasaan, dan serangan Majapahit memperlemah kerajaan, yang dimana sementara munculnya Malaka sebagai pusat perdagangan baru dan kemudian serangan Portugis menjadi titik balik keruntuhan. Kemudian, masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai yang dialami di kehidupan sosial masyarakat, yaitu mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Salah satu faktornya utama adalah faktor konflik internal di dalam keluarga kerajaan yang menyebabkan perpecahan dan perebutan kekuasaan. Dan yang terakhir, masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai di bidang budaya, yang dimana ditandai oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah hilangnya pengaruh budaya Islam yang kuat di Samudra Pasai. 1. Faktor internal, lemahnya kepemimpinan. Setelah masa kejayaan Sultan Malik Al-Saleh dan penerusnya, muncullah pemimpin yang lemah, menyebabkan ketidakstabilan pemerintah dan perebutan kekuasaan di istana. Konflik internal, pertengahan dalam keluarga kerajaan dan perebutan tahta melemahkan kekuatan kerajaan dan membuatnya rentan terhadap serangan dari luar. Melemahnya peran sebagai pusat perdagangan. Kedatangan pedagang asing dari Portugis dan Belanda menyebabkan jalur dagang bergeser ke pelabuhan lain, sehingga Samudra Pasai kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan utama. 2. Faktor eksternal, serangan Majapahit. Ambisi Majapahit untuk menyatukan Nusantara dan hubungan antara Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi menyebabkan serangan dari Majapahit. Serangan Portugis. Setelah merebut Malaka pada 1501, Portugis memperluas pengaruhnya ke Sumatera dan menyerang Samudra Pasai, yang menyebabkan kerajaan ini kehilangan banyak wilayah dan kekuasaan. Penaklukan Aceh. Setelah Samudra Pasai ditaklukkan Portugis, Aceh yang sudah berkembang berhasil mengambil alih wilayah Samudra Pasai pada 1524. Kesimpulan, kerajaan Samudra Pasai diruntuhkan karena kombinasi faktor internal, lemahnya kepemimpinan, konflik, dan eksternal, serangan Majapahit, Portugis, dan Aceh, yang menyebabkan kerajaan ini kehilangan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Berikut adalah nama-nama raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297. Yang kedua, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 sampai 1345. Yang keempat, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1345 sampai 1383. Yang kelima, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir 1383 sampai 1405. Selanjutnya, Sultanah Nahraisiyah pada tahun 1405 sampai 1429. Sultan Salah ad-Din tahun 1405 sampai 1430. Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir tahun 1430 sampai 1455. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir yang kedua 1455 sampai 1477.
Sultan Zainal Abidin kedua tahun 1477 sampai 1500. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir tahun 1501 sampai 1513. Sultan Zainal Abidin III tahun 1513 sampai 1514 atau 1517. Yang terakhir Sultan Zainal Abidin keempat 1514 sampai 1517. Perlu diingatkan kembali bahwa terdapat sedikit perbedaan tahun pemerintah antara beberapa sumber, namun nama-nama sultan di atas merupakan daftar yang umum disebutkan dalam sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang membawa Kerajaan Samudra Pasai ke puncak kejayaannya adalah Sultan Malik Al-Zahir, yang dimana di bawah kepemimpinannya ini Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan emas dan rempah-rempah. Selain itu juga kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Tiongkok, India, dan Arab. Samudra Pasai dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama itu pada bidang politik. Kerajaan Samudra Pasai ini menganut sistem monarki Islam. Raja atau sultan memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh para pembesar istana. Pemerintahan berjalan dengan hukum Islam sebagai dasar, dan kerajaan memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara seperti Tiongkok dan Arab. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi Samudra Pasai sangat maju karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah emas, lada, dan rempah-rempah. Pelabuhan Samudra Pasai ini juga menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari India, Arab, dan Tiongkok. Sosial, yang dimana struktur sosial masyarakat Samudra Pasai ini terdiri atas golongan bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat biasa. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan para ulama memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat ini. Yang terakhir, budaya. Budaya Samudra Pasai dipengaruhi oleh Islam. Bahasa Arab mulai digunakan dalam penulisan dan administrasi. Kegiatan keagamaan seperti pengajaran Al-Quran dan pembentukan pesantren mulai berkembang. Selain itu, aksari Jawa atau Arab Melayu yang mulai digunakan untuk menulis berbagai karya sastra dan keagamaan. Berikut ini adalah 3 bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai beserta penjelasannya. Yang pertama, nisan Sultan Malik As-Saleh. Nisan ini ditemukan di Gampong, Kuta, Kerueng, Aceh Utara. Batu nisan tersebut bertulisan huruf Arab dan mencatat tahun wafat Sultan Malik As-Saleh pada 1297 Masehi. Nisan ini menjadi bukti awal masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, mata uang emas atau dirham. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang mengeluarkan mata uang. Pendirian uang ini terbuat dari emas dan bertulis huruf Arab, digunakan dalam perdagangan internasional dan mencerminkan kemajuan ekonomi kerajaan. Yang ketiga, catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, seorang mengembara asal Maroko, pernah mengunjungi Samudra Pasai pada abad ke-14. Dalam catatannya, ia menggambarkan kerajaan ini sebagai pusat Islam yang makmur dan memiliki hubungan erat dengan dunia Islam, termasuk Kesultanan Delhi.